Lagi menyaksikan BUMN Performance Report 2023 bersama saya Aneka Wijaya. Saya juga masih bersama dengan Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri di Plaza Mandiri, Jakarta. Ya, Pak Darmawan, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi Bapak sudah sedikit mengulas seperti apa kesuksesan Livin dan juga Kopra, aplikasi digital milik Bank Mandiri. Tapi kalau kita melihat tren ke depan ini banyak juga bank yang sudah beralih menjadi bank digital. Seperti apa Bank Mandiri melihat arah kompetisi ke depan? Memang kalau kita mundur sedikit ya sebelum Bank Mandiri melaunching transformasi digitalnya dengan memperkenalkan super apps Livin, kemudian juga super platform Kopra untuk wholesale bankingnya, tapi kita juga lengkapi dengan inisiatif memperkenalkan smart brands yang merupakan digital brands, layanan digital untuk nasabah yang masih datang ke cabang. Kita punya sekitar 241 smart brands. Dan di belakangnya juga kita lengkapi dengan yang namanya Techno Operation. Jadi operasional mandiri untuk mendukung transformasi digital itu juga sudah didukung dengan teknologi. Jadi kalau kita melihat sebelum kami launching di Oktober 2021, bank besar seperti Mandiri itu banyak dikomentari akan menjadi dinosaurs. Tapi bukan berarti pada masa itu kita tidak menyiapkan berbagai opsi untuk bisa mendeliver layanan secara digital. Ya. Kita tahu banyak sekali perkembangan di mana muncul beberapa digital bank, gitu ya. Sehingga kita juga melihat apa sebetulnya digital bank itu. Kalau kita lihat digital bank itu adalah tidak ada cabang, nasabah yang membutuhkan layanan perbankan tidak perlu datang ke cabang bank gitu, dan ada experience yang dirasakan oleh nasabah yang lebih baik dibandingkan berbank sebelum adanya layanan digital. Nah, dengan pemahaman seperti itu, setelah kita launching di Oktober 2021, kita melihat juga nasabah kita sudah sebagian besar tidak lagi datang ke cabang karena sudah merasakan experience yang sangat simple, mudah dan cepat dengan channel digital yang kita miliki. Kalau dia memiliki rekening tabungan, tentunya dia menggunakan Livin. Kalau perusahaan yang menggunakan rekening giro, dia menggunakan Kopra. Apabila masih ada yang datang ke cabang pun, dia akan memiliki experience sudah berbeda kalau dia datang ke smart brands. Dan di belakang ini memang mendukung untuk layanan secara teknologi. Jadi kalau ketemu dengan smart brands yang Mandiri, itu bukan hanya layout, itu bukan hanya kita taruh berbagai screen, tapi memang ini sudah lebih kepada ada streamline proses dengan dukungan teknologi untuk layanan secara digital. Karena kalau tidak ada itu, ya kita bukan sebagai smart brands dengan basis sebagai digital brands. Nah, dengan perkembangan itu kita melihat untuk Bank Mandiri yang memiliki size sangat besar, tentunya kita tidak lagi melihat persaingan di pasar dengan bank-bank digital yang sudah lebih dulu melakukan launching layanan digital bankingnya, karena buat kita adalah size matters. Balance sheet kita punya sangat besar. Wholesale client relationship mungkin yang terbesar ada di Bank Mandiri, sehingga bank yang memiliki keunikan untuk memanfaatkan ekosistem dari relationship dengan nasabah wholesale itu ya adalah Bank Mandiri, termasuk juga turunannya untuk pengembangan bisnis retail yang selama ini mungkin baru dapat bisnisnya kalau nasabahnya datang ke cabang. Tapi sekarang dimanapun ada koneksi internet, dia bisa mendapatkan layanan perbankan dari Bank Mandiri. Tentunya kita melihat ini akan terus kita lanjutkan. Jadi kalau ditanya persaingan, kita tidak melihat persaingan sebetulnya. Tapi kita terus memikirkan bagaimana fitur-fitur baru bisa terus kita launching. Bahkan tiap bulan kalau Livin itu selalu ada Livin yang baru, fitur yang baru. Sehingga masyarakat melihat memang Livin ini adalah super apps yang mendukung lifestyle dari masing-masing individu yang memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri. Baik, tidak dapat kita pungkiri juga kita lihat penawaran dari bank-bank digital ini kadang-kadang juga cukup tinggi begitu Pak. Bahkan bunga deposito ini juga mereka bisa memberikan harga yang di atas harga pasar begitu. Tanggapan dari Bank Mandiri seperti apa?
Ya, memang setiap bank itu memiliki target sesuai dengan customer base yang dia kelola. Ya. Kalau kita bicara ada bank yang bagus, tentunya karena nasabahnya bagus. Ya. Kalau nasabah dari sisi asetnya bagus, bisa didukung dengan competitive pricing, karena di sisi liabilities-nya juga menarik. Gitu ya. Sementara untuk Bank Mandiri sebetulnya kita tidak terlalu concern dengan bagaimana menumbuhkan likuiditas dengan menawarkan pricing yang tinggi. Artinya strategi pricing itu mungkin menjadi nomor 3 ya. Karena kalau kita lihat memang bagaimana nasabah itu lebih memilih sebagai top of mind-nya menempatkan dananya di rekeningnya di Bank Mandiri. Jadi kalau kita lihat apabila ada bank yang menawarkan tinggi, mungkin dia sudah punya target customer yang memang dia bisa berikan pendanaan dengan bunga yang lebih tinggi lagi, sudah pasti kan. Kalau Mandiri melihatnya terbalik, kita bagaimana bisa selalu memberikan pricing yang sangat kompetitif dan kita manfaatkan ekosistem dan turunan bisnisnya, sehingga kalau ada experience yang baik, tentunya kita percaya akan tercipta top of mind bahwa tempat bertransaksi adalah Bank Mandiri dan dia akan tempatkan dananya juga di rekeningnya di Bank Mandiri. Baik, berikutnya evaluasi untuk anak usaha perseroan sejauh ini seperti apa, Pak? So far secara konsolidasi, ya, kalau kita lihat dengan koridor sebagai entitas utama, Bank Mandiri memiliki 11 perusahaan anak yang merupakan top player di sektornya masing-masing. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dari bisnisnya baik, kemudian dari 11 perusahaan anak itu semuanya positif, artinya memberikan kontribusi profit yang terus tumbuh. Ya. Sehingga kalau kita lihat memang Mandiri ini dilihat harus secara konsolidasi. Jadi level dari bank only-nya sudah bagus, semakin bagus dengan konsolidasi karena 11 perusahaan anaknya terus tumbuh. Kalau kita lihat memang laba bersih perusahaan anak kita itu sampai dengan semester 1 2023 sudah membukukan total kira-kira 5,2 triliun. Artinya tumbuh sekitar 33,6% secara year on year. Dan ini pasti kita hitung sesuai dengan porsi kepemilikan. Tapi ini juga memberikan peluang bagi kita untuk memberikan layanan secara thorough. Artinya apabila memang ada layanan yang tidak ada di Bank Mandiri, kita bisa tambahkan melalui anak perusahaan kita secara sinergi. Jadi kalau dilihat, Mandiri memiliki boleh dibilang 3 bank lainnya. Yang pertama adalah Bank Syariah Indonesia yang konsol ke Bank Mandiri, karena Mandiri sebagai majority shareholders. Kemudian ada Bank Mandiri Taspen, Bank Mantap, dan satu lagi kita memiliki satu bank di London, Bank Mandiri Europe Limited di London. Dan ini dalam satu ekosistem perbankan. Selebihnya ada di asuransi, ada juga di multifinance, ada di sekuritas, ada juga di venture capital. Dan ini semuanya positif. Baik, Bapak, kalau kita lihat Indonesia ini usia kemerdekaannya sudah mencapai 78 tahun begitu. Dan kita juga bercita-cita ingin menjadi negara high income atau negara maju. Tanggapan dari Bank Mandiri seperti apa? Apa yang bisa dikontribusikan oleh Bank Mandiri untuk bisa mendukung Indonesia menjadi negara maju? Peluang untuk Indonesia menjadi negara dengan kualifikasi sebagai high income countries itu tergantung kepada productivity dari secara demografi. Ya. Kalau kita lihat, kita akan memiliki bonus demografi yang terus membaik sehingga puncaknya itu akan terasa di tahun 2045. Tetapi kalau kita lihat kemajuan dari Indonesia yang sudah masuk kepada negara dengan kualifikasi middle income, harusnya kita bisa capai itu setelah tahun 2030. Otherwise kita akan berat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau Mandiri tentunya terus menjaga bagaimana talent yang ada di Bank Mandiri ini memiliki strategic foresight. Artinya long term aspiration-nya harus kita pastikan semua mandirian itu sudah sesuai dengan strategi jangka panjang Bank Mandiri. Kita yakin kalau kita sudah punya 10 tahun konsep transformasi bisnis, artinya
sampai dengan 2032, 2030 harusnya kita menjadi kontributor penting untuk peningkatan pendapatan per kapita. Kalau kita lihat sekarang kita belum tembus ke 5.000 US dollar per kapita, untuk menjadi negara dengan high income country kira-kira perlu sekitar 12.000 US dollar per kapita. Kita optimis ini bisa kita capai dalam waktu yang mungkin sekitar ya 5 sampai 8 tahun ke depan. Tapi tetap kuncinya adalah bagaimana kita memastikan sumber daya manusia yang kita kelola, begitu juga dengan peran Bank Mandiri di setiap kota, di setiap komunitas, di setiap mungkin juga sentra-sentra ekonomi untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa Indonesia harus menjadi negara high income country. Mari kita bersatu untuk lakukan itu dan Mandiri siap untuk mendukung, tidak hanya untuk komunitas yang ada di sekitar Mandiri, tapi juga kita siap untuk dipanggil apabila perlu dukungan Mandiri dalam rangka kita terus memberikan nilai tambah dan membangun mesin-mesin ekonomi baru di Indonesia. Baik, strategi apa yang menjadi strategi paling mutakhir dari Bank Mandiri mungkin untuk bisa mengejar target 5 hingga 8 tahun yang Bapak sampaikan tadi? Tentunya pasti sebagai bank kita harus menjaga tingkat kesehatan yang terus bisa membuat Mandiri ini tumbuh secara sustainable. Artinya permodalan juga harus tumbuh, dari sisi top line juga semakin baik. Kita harus jaga dalam kualitas portfolio perkreditan kita jangan sampai ada turbulence. Artinya kita harus betul-betul disiplin dengan pemilihan dalam proses underwriting suatu aset produk yang tidak akan membebani bank secara capital. Saya selalu bilang bahwa bank yang baik memang karena nasabahnya baik. Tetapi banking is all about capital. Apakah capitalnya akan sebagian besar digunakan untuk pertumbuhan bisnis atau pertumbuhan bisnisnya sedikit, selebihnya untuk konsolidasi karena ada mungkin sedikit mislead dalam keputusan-keputusan bisnis di dalam sehingga menjadi kurang produktif. Nah, Mandiri kita sudah memiliki strategi tidak hanya secara jangka panjang tapi juga kita jaga dari sisi capital strategi untuk terus tumbuh. Artinya memang jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa bank itu labanya tinggi. Tingginya itu bukan hanya untuk store dividen, tapi juga untuk tumbuh secara capital. Dengan capital yang tumbuh, kita memiliki kemampuan ekspansi dari tahun ke tahun. Tapi kalau kita tidak tumbuh secara profitability, mungkin kita 2-3 tahun harus right issue, karena modalnya tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan ke depan. Jadi ini memang menarik. Bank ini memang harus dilihat dari berbagai angle, tidak bisa hanya satu parameter sehingga ada mislead dalam membuat keputusan atau penilaian terhadap satu bank, terutama di tingkat kesehatannya. Baik, bicara ekspansi apa yang disiapkan hingga akhir 2023 ini, Pak? Kalau ekspansi kredit sih kita memang masih fokus kepada regional champion sectors. Kita selalu melihat bahkan sejak masa pandemi itu berbagai pulau yang besar kita lihat sesuai dengan karakteristik mesin ekonomi atau sektor apa yang paling menonjol di sana. Kita tidak melihat secara nasional karena kalau secara nasional mungkin tidak relevan untuk diberlakukan di satu tempat dengan dibandingkan di tempat yang lain. Tentunya yang memang cukup besar ada di sektor perkebunan kalau di Bank Mandiri ini. Yang kedua di sektor energi, kita juga mendukung inisiatif terkait dengan infrastruktur. Dalam rangka kita ingin Indonesia memiliki logistik cost yang terus efisien. Tapi juga dari sisi connectivity kita dukung. Kalau kita lihat banyak sekali peluang untuk lakukan itu, kita pun ambil peran di sana. Artinya untuk berbagai kawasan yang blank spot, di mana kalau tidak ada koneksi internet, kita tidak punya kantor, ya kita juga tidak bisa memberikan layanan. Artinya kita tidak akan punya bisnis di sana. Sekarang itu terbuka peluangnya, sepanjang kita bisa ada inisiatif untuk paling tidak mendukung bagaimana kegiatan masyarakat di sana dengan menggunakan internet. Ya kita ada berbagai inisiatif kerjasama dengan berbagai provider untuk bisa
masyarakat menggunakan channel digital kita secara connectivity internet. Baik, kita kembali lagi ke perjalanan Indonesia menuju negara maju. Yang juga menarik untuk dibahas ini adalah gap antara literasi dan juga inklusi keuangan yang masih cukup tinggi di Indonesia. Apakah ini juga yang menjadi PR dari Bank Mandiri? Ya, tentunya kita melihat Mandiri selama ini sebagai bank wholesale. Selalu melihat bagaimana peluang untuk tumbuh dengan mendukung perusahaan-perusahaan besar, ya, atau lebih memilih korporasi dibandingkan individual atau mungkin juga dengan segmen di bawah. Karena memang pengalaman Mandiri yang mungkin keahliannya itu kurang apabila ekspansi secara retail banking. Sekarang kita lebih fokus untuk mendukung pertumbuhan di sisi retail banking, tetapi yang memang merupakan ekosistem dari nasabah wholesale kita. Itu satu. Yang kedua, berbagai inisiatif di layanan retail kita terus kita tambah. Jadi kalau diikuti misalnya untuk warung-warung, gitu, UMKM, yang didukung paling transaksi cashnya kita bantu, mungkin dengan cash pickup gitu. Sekarang sudah ada solusi edisi, gitu ya, merchant. Ada inisiatif dari Bank Indonesia dengan QRIS, gitu ya. Tapi ini kita tambah lagi. Mandiri sudah launching yang namanya Live-in Merchant. Live-in Merchant ini membantu para pebisnis, terutama startup-startup atau bisnis-bisnis tradisional yang dikelola secara individual. Kita bantu dengan Live-in Merchant. Kalau hitung-hitungannya sih Mandiri itu punya edisi itu kira-kira 350.000. Tapi kita launching Live-in Merchant sejak kira-kira tanggal 12 Juni yang lalu. Hampir udah jalan 3 bulan. Sekarang merchant kita sudah lebih dari 1.100.000. Jadi bisa dibayangkan itu kelipatan 3 kali dalam waktu hampir 3 bulan, yang tiap bulan pasti akan terus menambah. Nah, itu yang kita harapkan akan terus membantu penetrasi kepada masyarakat yang masih unbanked dengan dukungan teknologi dan dengan dukungan fitur-fitur yang bisa membantu usaha-usaha kecil menengah dengan teknologi yang disiapkan oleh Bank Mandiri, terutama dengan Live-in Merchant. Baik, kita tahu sistem pembayaran ini transformasinya cukup cepat. Bapak melihat arah ke depannya ini akan seperti apa sih sistem pembayaran di Indonesia? Iya, memang kalau kita lihat masyarakat itu semakin literate dengan yang namanya cashless, yang namanya connectivity. Dia tidak lagi melihat bahwa layanan secara tradisional itu perlu ada. Tapi dia lihat sekarang ada leapfrog di mana yang tadinya mungkin layanan secara tradisionalnya belum muncul, tapi sekarang secara digital dia sudah bisa rasakan. Apalagi kalau yang dia datangi itu bukan kantor bank, tapi layanan bank itu melalui agent. Agent itu bisa dibentuk atau di-create dari fitur layanan digital kita. Kalau dulu mungkin agent itu pakai edisi, sehingga harus ada saluran telekomunikasi yang tradisional juga. Kalau sekarang dengan teknologi cloud, dengan teknologi internet, ini dengan Live-in Merchant sudah bisa. Jadi kalau kita lihat di satu kawasan yang tadinya rural area yang tidak mungkin Mandiri memberikan layanan di sana, sekarang sudah terbuka. Layanan Mandiri bisa menjangkau masyarakat lebih jauh dari lokasi di mana Mandiri memiliki kantor. Nah, ini menurut saya merupakan satu inisiatif Mandiri untuk bisa menjangkau masyarakat sehingga financial inclusion yang ada di Bank Mandiri akan terus tumbuh. Ditambah lagi dengan kerjasama kita dengan berbagai startup yang sudah ada di kawasan-kawasan mungkin juga tidak terjangkau oleh layanan bank manapun gitu. Menarik sekali diskusinya Pak Darmawan, kita harapkan semuanya yang terbaik untuk Bank Mandiri. Sekali lagi terima kasih Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri telah bersama kami dalam BUMN Performance Report 2023.